Jose, Mhm. dilihat dari belakangnya Fadila seperti Ya. masih hujan ya Mhm. pagi ini dan memang sejak malam sampai pagi ini masih hujan di daerah Jakarta ya. Dan memang itu sesuai dengan apa yang jadi himbauan BMKG. Nanti pemirsa di sisi lain juga kalau dari laporan rekan kami tadi, kawasan Bundaran HI itu Mhm. adalah sudah meriah dan lalu pertanyaannya dan apa saja nanti malam yang akan berlangsung di wilayah Jakarta pergantian tahun baru. Mengingat ada pelanggaran penyalaan kembang api, kita akan membahasnya bersama dengan staf Sus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat pagi. Mas Ciko, selamat Pagi, pagi. Jose. Pagi, Oke, Valen. pagi. Jadi Mas Ciko, nanti malam di Jakarta ada apa saja yang mungkin bisa menjadi sarana untuk masyarakat merayakan pergantian tahun? Jadi nanti malam di Jakarta, seperti juga malam-malam pergantian tahun sebelumnya, tentunya Jakarta ini dikenal sebagai wilayah yang memang cukup meriah ketika melangsungkan pergantian tahun dari tahun satu yang tahun berikutnya. Namun tentu pada malam hari ini khususnya kita tahu bahwa sepanjang tahun 2025 bukan hanya sukacita yang kita hadapi, tetapi juga kedukaan terkait dengan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Namun di beberapa daerah lain tentu kita tahu juga ada terjadi banjir, longsor, dan lain-lain. Tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga korban jiwa. Nah, tentunya ini sebagai budaya masyarakat Indonesia yang memang mempunyai rasa empati yang tinggi, kita di DKI Jakarta atas instruksi Bapak Gubernur Pramono Anung menginginkan apa yang menjadi kebiasaan kita dari tahun ke tahun, untuk tahun ini agak berbeda, di mana nanti di malam tahun baru ini, walaupun kita tetap memberikan kesempatan bagi warga dan pengunjung kota Jakarta untuk menikmati dan mensyukuri apa yang telah dicapai di 2025, kita juga mencampurnya dengan hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Nanti Baik. tetap akan ada panggung sepanjang Sudirman Tamrin, itu menjadi pusatnya tentunya, dan pusat sentralnya di Bundaran HI. Namun tidak terbatas di situ saja, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, di Kota Tua, di Pulau Untung Jawa untuk Kepulauan Seribu, dan beberapa wilayah lain termasuk Lapangan Banteng dan Monas. Dan ini nanti akan ada hiburan, tentunya tetap akan ada hiburan, tetapi juga musisi-musisi dan seniman yang akan tampil akan membawakan karya-karya yang lebih mengarah ke hal-hal yang sifatnya terkait dengan kemanusiaan. Dan kami juga menyediakan QR Code untuk bagi masyarakat yang memiliki keleluasaan dalam rezeki untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana. Dan mudah-mudahan acara malam ini tetap akan meriah, walaupun tentunya lebih khidmat dibanding malam-malam tahun baru sebelumnya. Baik. Bang Ciko, tentu dirayakan dengan masih dalam suasana empati terhadap bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ya. Lalu Bang Ciko, berkaitan dengan penertiban kembang api sendiri, Polda Metro Jaya mengungkap akan menertibkan sesuai dengan instruksi surat edaran Gubernur. OPD terkait di Pemprov Jakarta apakah juga akan menertibkan masyarakat yang mungkin merayakan dengan menggunakan kembang api? Bapak Gubernur Pramono Anung dan juga Bapak Wakil Gubernur Rano Karno telah menyampaikan yang utama surat edaran itu berlaku bagi pelaku-pelaku usaha besar seperti hotel dan pemilik maupun pengelola department store atau mall. Dan untuk warga masyarakat memang kita lebih ke arah menghimbau, karena kita tahu ini sudah menjadi bagian dari budaya khususnya di masyarakat Jakarta, dan Jakarta ini cukup luas, Jose dan Valen. Agak sulit apabila memang harus betul-betul kita menyisir untuk menghentikan terkait dengan penggunaan kembang api tersebut, karena memang akan ada pemusatan dari pengamanan di ruas-ruas jalan utama yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya massa. Namun tentu kita menghimbau dan mengajak, dan saya yakin masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mempunyai rasa empati yang tinggi dan mempunyai jiwa gotong royong maupun kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi, dan sebagai budaya luhur bangsa kita. Dan utamanya sebenarnya poin utamanya bukan terkait kembang apinya, Jose, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah kita capai dan juga tetap mengirimkan doa dan harapan-harapan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Oke, jadi itu ada imbauan yang disampaikan juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini kan poinnya bukan kembang api, tapi kalau seandainya nanti mau datang ke tempat yang ada keramaian untuk merayakan pergantian tahun, Mas Ciko, apakah nanti akan ada perubahan soal aturan atau ketersediaan transportasi umum, fasilitas umum untuk masyarakat yang mau pergi ke Bundaran HI misalnya? Ya, kami memang menghimbau juga bahwa masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat-tempat yang ada keramaian terkait dengan perayaan pergantian tahun ini untuk menggunakan transportasi umum, khususnya umum massal seperti MRT, LRT maupun bus Transjakarta, yang kemudian tentu beroperasi agak lebih malam. Yang saya ketahui terkait dengan update terakhir adalah sampai pukul 02.00. Dan sebaiknya memang meninggalkan tempat acara di pukul 12.30 tengah malam, sehingga juga tidak terlalu berdempet-dempetan nanti di transportasi umum tersebut. Dan terkait dengan pengamanan, koordinasi terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satpol PP dengan Forkopimda tentunya seperti TNI, Polri, yang kita bersyukur Jakarta ini karena masih ibu kota dan tentunya semua pemerintahan ada di sini, pusat maupun pemerintahan kota Provinsi Jakarta, sehingga pengamanannya bukan hal baru kali ini, tapi sudah dari tahun ke tahun sudah terbiasa dengan koordinasi yang baik. Dan mudah-mudahan kita mengajak juga masyarakat untuk sesuai kita menjaga kebersihan kota, keamanan kota, dan kenyamanan bersama. Ya, Bang Ciko, kan tidak hanya yang menjadi sentra entertainment begitu di Bundaran HI, tetapi juga ada perayaan yang dilakukan di Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan berbagai wilayah lainnya. Boleh dielaborasi lebih lanjut, Bang Ciko, apa saja sih yang dilakukan di masing-masing kota maupun kabupaten? Kalau di Jakarta Barat tentunya terpusat di Kota Tua ya, kemudian juga di kantor Wali Kota Jakarta Pusat yang memang dari tahun ke tahun di depan kantor Wali Kota Jakarta Pusat selalu diadakan perayaan, dan kemudian lapangan Banteng, ada juga di Pulau Untung Jawa untuk Kepulauan Seribu, karena tentunya Kepulauan Seribu adalah bagian dari Kota Jakarta juga, dan di utara ada di Mall Arta Gading, di selatan kita tahu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dan di timur dipusatkan di Velodrome Rawamangun. Dan ini kegiatannya karena memang ditiadakannya pesta kembang api, tetap akan ada panggung hiburan, ada seniman tentunya membawakan karya-karya yang lebih mengarah terkait dengan tema-tema kemanusiaan, tetapi juga akan ada video mapping dan drone show atau atraksi drone yang memang suatu atraksi yang baru ada dalam beberapa tahun terakhir, dan mudah-mudahan ini cukup menghibur. Kami meyakini bahwa masyarakat akan tetap berbondong-bondong datang dengan sukaria, sukacita, karena memang setelah dilihat pengunjung Jakarta juga naik untuk dibandingkan tahun sebelumnya, apalagi sepanjang bulan Desember kita tahu adalah Jakarta Light Festival, Christmas Carol kolosal, yang kemudian ternyata memang sangat menarik dan menjadi viral bahkan di media sosial. Dan mudah-mudahan malam tahun baru ini akan memberikan kesan yang luar biasa, selain meriah tapi juga hikmat. Dan juga jangan lupa kita menyumbang apa yang kita punya, dan kalau tidak materi minimal doa lah. Kita akan berdoa bersama juga nanti di Bundaran HI. Oh iya, ada satu lagi Mas Ciko, soal Car Free Night di Jakarta. Gimana Mas? Yes. Pukul 18 kalau tidak salah ya, malam ini sudah mulai dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi sebaiknya memang tadi kita sampaikan untuk menggunakan transportasi massal, transportasi umum, dan apalagi memasuki kawasan Sudirman dan Tamrin. Nanti kemudian di pukul 01.00 kalau tidak salah, kemudian baru dinormalkan kembali lalu lintasnya. Baik, Bang Ciko, dan juga di sisi lain, apakah ini sifatnya terbuka untuk umum, terutama bagi mereka yang berdomisili di Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Tangerang untuk masuk ke Jakarta? Oh iya tuh ya, nanti jadi rame. Semua terbuka untuk umum, Jakarta untuk Indonesia, itu adalah juga salah satu tema yang kita usung. Dan mudah-mudahan kita bisa menghadirkan suasana yang betul-betul berkesan dan bisa diingat untuk kedepannya oleh semua masyarakat dan warga Jakarta maupun para pengunjung.
Mas Ciko, mungkin semua orang punya resolusi untuk tahun depan 2026 jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya mau tanya khusus untuk Mas Ciko, apa resolusi yang diharapkan untuk ibu kota kita, DKI Jakarta? Resolusinya untuk ibu kota Jakarta tentunya Jakarta untuk menjadi kota yang lebih nyaman, lebih aman, lebih tertib, dan lebih tertata lagi ke depannya, khususnya juga terkait dengan perekonomian masyarakatnya akan lebih baik lagi. Kita harapkan juga bukan untuk Jakarta saja, tapi untuk seluruh Indonesia, karena ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu tetap jaga semangat gotong royong, jaga semangat kesetiakawanan sosial, sehingga bangsa ini bisa bangkit lagi. Dan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia inilah masyarakat yang resilient, masyarakat yang kuat menghadapi tantangan dan cobaan, dan sebaiknya juga dengan Baik. persatuan tentunya semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Itu aja harapannya. Baik, terima kasih staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi sosial, Ciko Hakim telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Thank you Mas Ciko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.